Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dan salam sejahtera untuk kita semua para peternak Indonesia. Pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan tips atau cara pemberian pakan pada kelinci yang baru sapih ataupun untuk kelinci pembesaran ya, supaya kelinci cepat besar ataupun pertumbuhannya cepat. Dan di sini langsung saja saya akan memberikan tip atau cara-cara pembuatannya. Di sini saya mempunyai 4 bahan atau 4 pakan yang berbeda, 4 jenis pakan yang berbeda yang biasa saya campur untuk kelinci lepas sapih ataupun untuk pembesaran. Ini berbeda dengan kelinci yang sudah dewasa ya pakannya. Kalau kelinci yang lepas sapih biasanya saya memberikan pakan yang nutrisi atau kandungan karbohidratnya lebih tinggi. Nah, biasanya seperti jagung ataupun kayak singkong gitu ya. Nah, berikut bahan-bahan yang saya gunakan. Di sini yang bahan yang paling utama atau bahan yang sering saya gunakan untuk pakan itu ampas tahu ya. Ini ada ampas tahu. Terus bahan yang kedua ada ini jagung giling. Nah, jagung giling ini sebagai sumber karbohidrat yang sangat tinggi. Nah, ini yang sangat bagus sekali untuk kelinci-kelinci untuk masa pertumbuhan. Jadi kelinci lepas sapih sampai usia sekitar 4 bulan itu sangat bagus sekali diberikan pakan jagung ya. Nah, di sini juga ada ini sebagai sumber protein, ada pur babi, tapi kita nanti menggunakannya sedikit saja karena kandungan dari pur babi ini sangat tinggi untuk menghindari mencret ya. Nah, ini sangat bagus sekali untuk mendorong pertumbuhan dan berat badan si kelinci tersebut. Nah, terus yang terakhir ada bekatul. Nah, bekatul di sini sebagai serat dan karbohidrat karena ini mempunyai kandungan serat yang lumayan tinggi, dan karena bekatul ini sisa ataupun ampasnya dari beras. Nah, di sini kan ada menir-menirnya ya, masih terkandung menir-menir yang putih-putih itu. Nah, itu sebagai kandungan karbohidrat juga. Nah, di sini untuk bekatul itu kandungannya double ya. Jadi untuk kalau protein tidak terlalu tinggi, tapi untuk serat dan karbohidrat itu lumayan tinggi, jadi bisa membantu si jagung tersebut. Nah, karena bahan utamanya itu ampas tahu yang kandungan seratnya rendah, jadi kita dorong dengan bekatul supaya kelinci itu tidak sembelit gitu. Dan dari 4 bahan ini yang paling menonjol ataupun paling berpengaruh itu ada jagung dan pur babinya. Karena pur babinya sangat tinggi akan protein dan jagung sangat tinggi akan karbohidrat, itu sangat bagus sekali ya. Jadi saya sarankan kalau kalian mempunyai kelinci yang dalam masa pertumbuhan ataupun untuk bisa dijadikan indukan ya, seperti kayak calon indukan, nah berikan pakan-pakan yang seperti ini. Kecuali kalau kalian menggunakan pakan pelet. Kalau pakan pelet itu udah pakan yang termasuknya pakan yang bagus ya, kandungannya itu udah lengkap. Ini yang pakan yang non pelet aja kalau kalian menggunakan pakannya pakan seperti ampas tahu ataupun pakan-pakan lain yang selain pakan pelet. Nah, langsung saja kita campurkan ya. Nah, untuk takarannya ini sekali makan ya, berhubung kelinci yang saya sapih itu sudah laku dan saya menyisakan 4 ekor kelinci New Zealand, jadi saya menggunakan pakan ini sekali pakan aja, sekali jadi. Biasanya saya menggunakan pakan fermentasi. Ini lebih bagusnya sebenarnya di pakan fermentasi, tapi berhubung sapihan kelinci saya itu sedikit, jadi kita membuatnya langsung dikasihkan saja, tidak melalui proses fermentasi. Tapi kalau kalian mau hasilnya lebih bagus lagi, fermentasi pakan ini ya. Nah, pakan ini difermentasi nanti dikasihkan, nah itu akan lebih bagus lagi. Nah, itu ya. Nah, langsung saja untuk takaran-takarannya menyesuaikan ya. Kalau biasanya saya lebih banyak jagungnya ketimbang pur babinya. Nah, saya menyesuaikan saja ini ya. Nah, ini terus kalau ini
gedaknya juga menyesuaikan untuk seratnya tidak terlalu banyak. Kita aduk dulu, kita campur dengan purbabi. Nah kalau purbabi itu biasanya kalau misalkan takaran bagusnya itu sekitar untuk kelinci sapi 4 ekor 2 sendok cukup ya. Tapi biasanya saya udah mengira-ngira, jadi saya tinggal ambil aja, tinggal comot ya. Nah tidak usah terlalu banyak ya, karena kandungannya terlalu tinggi. Nah ini diaduk. Nah tapi kalau kalian menggunakannya pakan fermentasi itu lebih bagus dan tidak repot ya, tidak buat lagi-lagi buat. Nah ini kan cuma karena sapihan kelinci saya itu sedikit, nah jadi saya buatnya langsung, tidak difermentasi. Dan diaduk ya supaya merata. Bisa juga kalian tambahkan molasses, tapi saya lebih suka menggunakan seng yang seperti ini ya, tidak terlalu banyak bahan ya. Nah, kita masukkan ke dalam wadah. Nah, dan ini sapihan kelinci saya ada 4 ekor ya, udah kelaparan ya. Nah ini usianya baru sekitar 45 hari ya, baru sapih berarti usia sapih udah 5 hari ya. Saya nyiapinnya usia 40 hari soalnya. Nah itu ya, langsung lahap. Kalau untuk lebih maksimalnya lagi, kalian berikan pakan ini tuh selama 4 bulan ya, ataupun sampai usia kelinci itu 4 bulan. Nah setelah 4 bulan ke atas kalian tidak usah memberikan pakan ini karena udah siap dijadikan indukan, jadi pakannya lebih diberikan banyak rumput. Itu lahap sekali. Ini termasuknya usia 45 hari, itu lumayan besar ya. Nih nah, yang saya memilih 4 ekor ini untuk dijadikan materi ataupun calon indukan di kandang saya, karena kemarin sudah banyak terjual. Nah saya menyisakan 4 ekor untuk nambah-nambah calon indukan, jadi tidak dijual semuanya. Nah mungkin itu saja cukup cara pembuatan pakan untuk kelinci ataupun pembesaran kelinci ya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan salam peternakan, selamat mencoba. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya video-video yang bermanfaat bisa disampaikan ke teman-teman yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.